Ya pemirsa, hari ini 20 November 2020 diperingati sebagai perayaan Hari Anak Internasional. Ya, peringatan ini menjadi momentum untuk kembali melakukan refleksi dan pemenuhan hak kepada anak-anak. Hak anak adalah untuk setiap anak. Dimanapun kami berada, agama apapun yang kami praktikkan. Ya, Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 20 November 2020 menjadi momen untuk kembali melakukan refleksi untuk pemenuhan hak anak, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Anak memiliki hak yang perlu dipenuhi, diantaranya hak atas pengasuhan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan, hingga hak atas pendidikan. Pemenuhan hak anak di tengah pandemi COVID-19 inilah yang terus menjadi perhatian dari UNICEF. Di antaranya menyediakan akses informasi dan ilmu dengan sistem daring, menjaga kesehatan dengan memberikan makanan bergizi, memberikan pendidikan, mengedukasi kebersihan diri dan mengajarkan menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi hak anak, terutama di tengah pandemi COVID-19, maka kita turut berkontribusi membangun tumbuh kembang anak secara optimal dan membentuk generasi penerus yang unggul. Dan untuk mengetahui seperti apa perayaan Hari Anak Internasional hari ini, kita telah terhubung dengan Mbak Fania Santoso, selaku staf komunikasi partisipasi anak muda UNICEF Indonesia. Selamat pagi Mbak Fania. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Fania, ini yang menarik di tengah pandemi COVID-19, apa tema yang diusung oleh UNICEF pada perayaan Hari Anak Internasional Sedunia pada tahun ini? Iya, terima kasih Mbak Prisil. Jadi di tahun 2020 ini UNICEF Indonesia mengangkat tema Hari Anak Sedunia untuk reimagine atau membayangkan kembali khususnya terkait dengan krisis iklim dan lingkungan hidup. Oke. Untuk bagaimana anak-anak ini juga mereka bisa memastikan bahwa hal-hal terkait krisis iklim ini pun bisa ditangani dengan baik lewat solusi-solusi aksi iklim yang nyata. Oke, ada alasan khususkah mengapa tahun ini akhirnya mengangkat tema tersebut? Apakah ada kekhawatiran tersendiri dari teman-teman akhirnya tema inilah yang dipilih untuk Hari Anak Internasional tahun 2020? Iya, jadi di sini memang anak-anak itu adalah pihak yang paling terdampak dari krisis iklim ini. Padahal kontribusinya mereka justru yang paling kecil gitu. Jadi ini sangat memprihatinkan dan dari adanya krisis iklim ini pun juga sangat membuat masalah-masalah, tantangan-tantangan terkait pemenuhan hak anak yang sudah ada itu jadi makin parah lagi. Karena misalnya saja dari segi polusi udara, itu menurut data ternyata memang dengan adanya polusi udara lewat kebakaran hutan, kebakaran lahan, gambut itu sendiri, itu akhirnya membuat bagaimana risiko kematian anak-anak yang ada di dunia ini menjadi yang tertinggi ketiga. Lalu juga ada data lain dari misalnya terkait dengan rantai pasokan makanan, dengan adanya krisis iklim ini ketika panen gagal misalnya, itu membuat anak-anak pun akhirnya terkena beban ganda terkait nutrisi. Seperti itu. Jadi banyak sekali mungkin dampak dari perubahan iklim yang juga tadi sudah dijelaskan Mbak Fania. Kemudian apa saja akhirnya aksi yang UNICEF kemudian gerakan untuk mungkin suarakan kepada pemerintah ataupun kampanyekan kepada masyarakat untuk pentingnya pemenuhan hak anak-anak terkhususnya? Iya, Jadi di sini UNICEF memfasilitasi juga diskusi dengan anak-anak muda karena kami selalu percaya bahwa anak muda itu adalah mitra yang setara. Mereka bukan sekedar objek yang kita bikin program ini untuk mereka seperti itu, tapi mereka pun sebagai subjek atau aktor pelaku aktif dari sebuah perubahan. Karenanya UNICEF Indonesia juga melakukan jajak pendapat diskusi dengan anak muda lewat wadah komunikasi U-Report, di mana di situ salah satu hasil jajak pendapat yang menarik adalah bagaimana 98% dari mereka sudah melakukan aksi nyata di kehidupan sehari-harinya. Dan mereka sangat berharap adanya akses informasi yang lebih banyak lagi terkait aksi-aksi iklim ini agar mereka pun bisa berkontribusi lebih lanjut lagi, termasuk di dalamnya bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi iklim ke depannya. Dan dari situlah akhirnya di
peringatan Hari Anak Sedunia sore ini nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menunjukkan bagaimana para aktivis pembuat perubahan perwakilan yang ada dari seluruh Indonesia, dari berbagai pulau, berbagai daerah, mereka akan menyuarakan, mereka akan mempresentasikan hasil-hasil inovasi solusi aksi iklim yang mereka lakukan supaya lebih banyak lagi yang mengetahuinya dan bisa terinspirasi untuk melakukan aksi nyata juga, termasuk mendapat lebih banyak dukungan dari berbagai pihak. Baik. Kita kan tahu sebetulnya UNICEF juga banyak melakukan aksi lapangan. Di tengah pandemi seperti sekarang, apa sih tantangannya? Karena kita tahu keterbatasan untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga akhirnya kurang mengedukasi masyarakat gitu. Apakah bisa memaksimalkan dengan ranah digital yang sekarang menjadi satu-satunya alat komunikasi kita untuk mengkampanyekan Hari Anak ini, terutama dengan tema kita lingkungan? Iya, jadi selama pandemi ini memang mayoritas kegiatan terpaksa kita alihkan secara digital atau lewat saluran komunikasi yang bisa menjangkau juga masyarakat yang tidak memiliki akses internet, seperti misalnya kita lewat radio, lewat televisi juga di daerah-daerah, sehingga harapannya akses informasi itu tetap dapat menjangkau sebanyak-banyaknya pihak dari berbagai lapisan masyarakat. Dan untuk peringatan Hari Anak Sedunia ini sendiri, kita pun juga melakukannya secara digital, namun juga disertai dengan beberapa informasi edukasi yang tetap disiarkan lewat radio, dan kami pun juga ada kerjasama dengan beberapa komunitas lokal di daerah-daerah masing-masing supaya proses edukasi itu pun tetap bisa berlangsung, dan pastinya aksi-aksi nyata untuk respon terkait pandemi ini pun bisa tetap dilakukan dengan baik. Justru menariknya karena pandemi ini kita dipaksa untuk go digital, jadi peringatan Hari Anak Sedunia ini cukup spesial, menarik, karena nanti sore pukul 3 di akun YouTube UNICEF Indonesia kita akan terhubung dengan anak-anak muda dari berbagai daerah. Oke, terhubung dengan nanti aktivis-aktivis yang juga akan menyuarakan semangat bagaimana menghadapi perubahan iklim dan juga bagaimana kemudian memenuhi hak-hak anak termasuk pada saat krisis saat ini. Kemudian Mbak Fania boleh sedikit diceritakan apa sih langkah-langkah atau aksi yang memang harus dilakukan baik anak muda, kemudian baik juga dari aktivis-aktivis lainnya ini yang akan menginspirasi orang, akan menginspirasi pemenuhan hak-hak anak di dalam krisis saat ini? Iya, jadi terkait aksi-aksi yang perlu dilakukan pastinya adalah kita selalu mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang juga, bagaimana kita bisa melakukan tiap aksi iklim itu secara konsisten di kehidupan kita untuk menjadi suatu gaya hidup yang ramah lingkungan. Karena memang aksi iklim itu bukan pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan, mulai dari sesederhana kita membawa kantong belanja sendiri, lalu juga mematikan listrik ketika tidak digunakan. Dari hal-hal sederhana selama itu kita lakukan konsisten dan masif sifatnya, itu harapannya bisa menjadi gaya hidup yang menjadi komitmen dari semua orang yang ada. Dan tentunya dengan dukungan dari solusi-solusi proyek yang lain yang ada telah dilakukan oleh anak muda, oleh program-program yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta dan juga dari UNICEF itu sendiri, harapannya bisa mengakselerasi atau meningkatkan dampak-dampak perubahan nyata yang positif. Oke, berarti implikasinya nanti aplikasinya masyarakat harus merubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ya. Dan sebetulnya ini juga tidak hanya harus kepada anak-anak ya, tapi juga dewasa pun memiliki kewajiban yang sama untuk tadi bagaimana menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat, iklimnya tetap bagus, sehingga tadi implikasi terhadap anak-anaknya juga baik. Jangan sampai mereka menjadi korban akhirnya. Terima kasih Mbak Fania sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Semangat terus untuk menjaga hak anak-anak, khususnya anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang sosialisasi 3M lewat mural. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.